Selamat pagi anak-anak kelas 4. Tematik kita hari ini sudah memasuki tema 4 subtema 1. Tema 4 itu namanya adalah berbagai pekerjaan, dan di subtema 1 ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari dua mupel sekaligus, yaitu IPA dan IPS. Jadi silahkan anak-anak siapkan buku yang 4B, lalu alat tulis yang bisa kalian gunakan untuk menandai hal-hal yang penting dari materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita langsung mulai saja ya. Untuk yang pertama, silakan anak-anak buka di buku 4B halaman 3. Nah, kita mau melihat untuk muatan IPA terlebih dahulu terkait dengan pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, kalian tentunya sudah tahu ya, di tema sebelumnya kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, kenapa sih? Karena menjaga keseimbangan alam dan melestarikan sumber daya alam itu agar tidak merugikan kita sebagai manusia dan juga makhluk lainnya. Apa sih pentingnya sumber daya alam bagi kita manusia? Sumber daya alam itu kan segala sesuatu yang ada di alam dan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita ya anak-anak. Jadi harus ada usaha yang kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam tersebut karena kita membutuhkannya. Nah, yang pertama adalah penanaman kembali hutan yang gundul atau yang kita biasa sebut reboisasi. Di pelajaran sebelumnya kita juga sudah membahas tentang ini ya. Lalu yang kedua, usahanya adalah membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Dan yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, angin, dan tenaga angin. Nah, untuk selanjutnya adalah anak-anak pernah tidak mendengar tentang abrasi? Abrasi itu apa sih? Nah, berikut ini contoh gambarnya ya, coba anak-anak perhatikan. Ini adalah gambar gelombang laut yang terus-menerus menerjang tebing tanah dan akan mengikis tebing tersebut. Nah, itulah yang dinamakan abrasi. Lalu kira-kira bagaimana ya cara mengatasinya supaya abrasi ini tidak terus-menerus terjadi? Nah, caranya adalah salah satunya menjaga kelestarian pohon bakau. Biasanya pohon bakau bisa kita temukan di daerah pesisir atau pantai. Nah, itu kita harus jaga kelestariannya karena pohon bakau yang sudah bertumbuh besar dan bahkan sudah tumbuh akarnya itu akan bisa membantu menjaga keseimbangan alam terutama di daerah pesisir yang rawan abrasi. Begitu, sehingga nanti kita bisa menjaga habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya coba anak-anak buka di buku 4B halaman 11. Buku 4B halaman 11. Nah, selanjutnya adalah tentang kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, nanti akan ada dua contoh ya untuk daerahnya, yaitu daerah sungai dan juga daerah laut. Yang pertama adalah daerah sungai. Biasanya sungai itu banyak sekali yang masih tercemar ya, terutama di Indonesia. Terutama juga di daerah-daerah yang padat penduduk. Nah, kira-kira penyebab pencemarannya itu apa saja? Di sini ada 3 contoh penyebab pencemaran sungai. Yang pertama, ada limbah cair industri dan sampah yang sering dibuang ke sungai sehingga mengakibatkan sungai itu lama-kelamaan menghitam dan bahkan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Lalu yang kedua itu limbah deterjen bekas mencuci pakaian atau bahkan pestisida yang terbawa aliran air dari sawah. Nah, kedua limbah ini dapat mengakibatkan eutrofikasi. Dan yang ketiga, penyebabnya itu adalah racun untuk menangkap ikan. Di sebelumnya kita juga sudah belajar ya, ada para nelayan yang mencari ikan dengan cara-cara yang salah. Salah satunya adalah dengan menggunakan racun. Nah, ternyata racun ini bisa mengakibatkan sungai atau air itu tercemar ya. Nah,
tadi kan kita sudah membahas tentang pencemarannya atau penyebabnya. Sekarang bagaimana sih seharusnya upaya kita untuk melestarikan sungai ini? Yang pertama, tidak membuang sampah makanan, plastik, deterjen maupun pabrik ke sungai. Lalu yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau bahkan racun untuk menangkap ikan. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan sekitar sungai secara berkala, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, coba perhatikan gambarnya. Ini adalah contoh daerah sungai yang pinggirannya itu banyak sekali sampah. Coba anak-anak sebutkan upaya pelestarian yang dapat dilakukan jika sungai tercemar seperti gambar berikut ini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, salah satu upayanya adalah membersihkan sampah-sampah ini ya, dan mungkin menyediakan tempat sampah di situ atau menuliskan di papan yang cukup besar untuk diingatkan agar tidak membuang sampah secara sembarangan, karena selain tidak enak dilihat, ini juga bisa mengakibatkan sungainya menjadi tercemar. Yang selanjutnya adalah laut, daerah laut ya. Di daerah laut juga tidak terhindar lagi dari pencemaran ya. Kalau tadi kita sungai, sekarang kita membahas tentang daerah laut yang juga masih banyak terjadi pencemaran. Penyebabnya itu ada 3 di sini contohnya. Yang pertama, limbah di muara atau pinggir sungai. Jadi limbah yang dari sungai tadi itu bisa terbawa hingga ke laut, karena kan aliran sungai itu akan menuju ke laut ya. Jadi kalau sungainya tercemar, otomatis lautnya juga ikut tercemar. Dan yang kedua, racun dan bahan peledak penangkap ikan. Lagi-lagi penyebabnya adalah racun atau peledak ikan ya. Lalu yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang. Jika di daerah laut itu ada tambang minyak, kemudian minyaknya itu terjadi kebocoran, maka otomatis lautnya juga akan tercemar. Nah, kira-kira upayanya apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Dan yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, atau bahkan pukat harimau. Masih ingat ya gambar pukat harimau itu seperti apa? Jadi anak-anak ingat-ingat baik-baik, sumber daya alam itu harus dijaga keseimbangannya. Jika kita tidak bisa memelihara, jangan sampai malah justru kita yang menjadi penyebab pencemaran sungai maupun laut. Nah, ini coba lihat contoh dari pencemaran yang ada di laut. Ini adalah tumpahnya minyak yang ada di kilang minyak di laut ya. Coba kalian lihat, lalu coba pikirkan kira-kira upaya pelestarian apa yang bisa kalian lakukan jika laut kondisinya seperti ini. Nah, kalau ini mungkin agak sedikit susah ya. Ini yang bisa mengatasi adalah orang-orang yang bertugas di tambang atau kilang minyak itu sendiri. Nah, seharusnya bagaimana? Berarti mereka harusnya bisa berkoordinasi dengan baik supaya minyak-minyaknya itu tidak sampai tertumpah ke laut, karena bisa membahayakan habitat yang ada di laut tersebut. Oke, kita akan melanjutkan di bagian Mupel IPS. Silakan anak-anak buka di Ibu Pena halaman 4 ya. Masih di Ibu Pena 4B. Nah, kita akan melihat tentang jenis pekerjaan yang sesuai dengan tempat tinggal masyarakat. Ada 3 tempat tinggal di sini yang dibagi ya. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Yang pertama, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Biasanya di dataran tinggi orang-orang itu bekerja sebagai pemetik teh atau berkebun teh ya. Kemudian ada juga yang menjadi peternak. Lalu ada juga yang menjadi pedagang, karena daerah di dataran tinggi itu biasanya cocok untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Hal yang kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah. Biasanya orang-orang
bekerja sebagai petani. Ada yang menjadi petani padi, kelapa, tebu, dan sebagainya. Kemudian ada yang menjadi peternak, dan ada yang menjadi pedagang juga seperti di daerah dataran tinggi tadi. Yang ketiga, jenis pekerjaan di daerah pantai. Nah, kalau di pantai ini cukup lebih banyak lagi ya, karena ada yang mencari ikan, ada yang bertani garam, ada yang menjadi penambak ikan, membuat cendera mata, apalagi jika daerah pantainya itu banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata ya. Ada yang menjadi petani kelapa, ada yang menjadi tour guide atau pemandu wisata, dan ada yang menjadi pedagang juga. Nah, sekarang kita move ke halaman 18. Nah, di sini pendalaman materinya tentang kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait. Kalau tadi adalah jenis pekerjaan, sekarang kegiatan ekonominya. Ada 2 daerah ya, yang pertama itu perkotaan dan yang kedua itu pedesaan. Nah, di perkotaan tentu kalian sudah tahu ya, jika di perkotaan itu banyak terdapat perkantoran, mungkin ada mall atau supermarket dan juga pertokoan. Nah, karena daerahnya banyak terdapat hal-hal itu, maka jenis pekerjaan yang sesuai atau yang mengikuti adalah biasanya karyawan kantor, ada yang menjadi satpam, penjaga toko, atau bahkan pemilik toko. Nah, kalau di pedesaan beda lagi karena di sana banyak terdapat pertanian, perkebunan, dan juga peternakan, sehingga jenis pekerjaannya itu biasanya adalah petani, pemilik lahan, distributor pertanian, ada yang menjadi peternak, dan juga penjual pakan ternak. Nah, ini contoh penampakan daerah perkotaan ya. Kalian mungkin melihatnya ini gedung-gedungnya sangat tinggi dan dekat-dekat jaraknya. Nah, ini sudah di daerah yang sangat kota atau sangat modern ya. Dan yang satunya lagi adalah daerah pedesaan. Jadi anak-anak bisa membedakan jenis pekerjaannya atau kegiatan ekonominya di 2 daerah ini. Seperti itu. Nah, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan hari ini. Semoga materinya bisa menolong kalian untuk mengerjakan worksheet IPA dan juga IPS yang dilampirkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Jika ada kesulitan, silakan hubungi Ibu Mela atau Ibu Fani ya. Tuhan Yesus memberkati.